Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab final test dari mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia. Langsung saja masuk ke intinya. Pertanyaan nomor 1. Jelaskan apa yang saudara ketahui tentang konsep dasar ekonomi sumber daya manusia. Nah, jawaban saya di sini adalah ekonomi sumber daya manusia menjelaskan tentang usaha atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi dan bagaimana manusia mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Pendaya gunaan sumber daya manusia untuk menghasilkan barang atau jasa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu yang mempengaruhi jumlah dan kualitas sumber daya manusia tersebut, dan yang kedua faktor dan kondisi yang mempengaruhi pengembangan perekonomian yang kemudian mempengaruhi pendaya gunaan sumber daya manusia tersebut. Kemudian pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2 itu, peningkatan produktivitas sumber daya manusia merupakan sasaran strategis karena peningkatan produktivitas faktor-faktor lain sangat tergantung pada kemampuan tenaga manusia yang memanfaatkannya. Pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas sumber daya manusia. Adapun jawaban saya di pertanyaan ini ialah banyak faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas sumber daya manusia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa yang pertama itu adalah kualitas dan kemampuan fisik sumber daya manusia tersebut. Maksud dari kualitas dan kemampuan fisik sumber daya manusia tersebut di sini adalah kualitas dan kemampuan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, latihan, motivasi, etos kerja, mental, dan kemampuan fisik sumber daya manusia yang bersangkutan. Kemudian faktor yang kedua adalah sarana pendukung. Maksud dari sarana pendukung di sini adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja dapat dikelompokkan menjadi beberapa golongan. Yaitu yang pertama menyangkut lingkungan kerja termasuk teknologi dan cara produksi, sarana dan peralatan produksi yang digunakan. Kemudian menyangkut kesejahteraan yang terjamin dalam sistem pengupahan dan jaminan sosial serta jaminan kelangsungan kerja. Faktor yang terakhir itu adalah faktor suprasarana. Suprasarana di sini yang dimaksud adalah kualitas dan kemampuan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, latihan, motivasi, etos kerja, mental, dan kemampuan fisik sumber daya manusia yang bersangkutan. Kemudian pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3 ialah apa yang dimaksud dengan permintaan tenaga kerja? Jawaban saya mengenai permintaan tenaga kerja adalah permintaan tenaga kerja itu adalah hubungan antara upah dan jumlah pekerja yang akan dipekerjakan oleh sebuah perusahaan. Maksud definisi tersebut di sini adalah permintaan tenaga kerja itu yaitu sebagai jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan seorang pengusaha di setiap kemungkinan tingkat upah dalam kurun waktu tertentu. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang keempat. Pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan apa saja yang menjadi komponen permintaan. Jawaban saya di sini adalah faktor yang mempengaruhi permintaan itu ada banyak. Yang pertama itu ketersediaan dan perubahan harga barang sejenis. Maksudnya di sini apa? Maksud dari perubahan harga barang sejenis itu maksudnya barang-barang pengganti dan pelengkap. Kemudian faktor yang kedua adalah jumlah pendapatan masyarakat. Sebagaimana jumlah pendapatan masyarakat itu sangatlah mempengaruhi. Yang ketiga, selera konsumen, di mana selera konsumen itu berbeda-beda setiap orang. Dan yang keempat itu intensitas kebutuhan konsumen, karena semua orang mempunyai intensitas yang berbeda-beda. Jadi kita tidak boleh menyamakan. Kemudian yang keempat, perkiraan harga dan masa depan. Perkiraan harga pada masa depan itu maksudnya apa? Tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang itu harga-harga akan melonjak naik, jadi kita harus mempersiapkannya. Dan yang terakhir adalah jumlah penduduk, yang sebagaimana kita ketahui bahwa jumlah penduduk
tahun ke tahun semakin naik. Nah, ya pertanyaan nomor 5. Pertanyaan nomor 5. Jumlah tenaga kerja keseluruhan yang disediakan bagi suatu perekonomian tergantung dari beberapa faktor. Sebutkan faktor tersebut. Nah, nomor 5. Pada nomor 5, faktor yang mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang disediakan suatu perekonomian menurut Belente pada tahun 1990 yang mengatakan bahwa jumlah tenaga kerja keseluruhan yang disediakan bagi suatu perekonomian tergantung pada jumlah penduduk, persentase jumlah penduduk yang memiliki masukan dalam angkatan kerja dan jumlah jam kerja yang ditawarkan oleh angkatan kerja. Lebih lanjut, masing-masing dari ketiga komponen ini dari jumlah tenaga kerja yang ditawarkan tergantung pada upah pasar. Nah, kemudian pertanyaan nomor 6. Pertanyaan nomor 6, jelaskan pengertian diskriminasi kerja dan jelaskan jenis-jenis diskriminasi kerja. Jawaban saya di sini di mana pengertian diskriminasi kerja adalah diskriminasi di lingkungan kerja atau diskriminasi kerja merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak pekerja, di mana jenis-jenisnya itu terbagi 3. Yang pertama, diskriminasi berbasis agama atau keyakinan. Nah, kemudian diskriminasi di lingkungan kerja yang terkait dengan pandangan politik, antara lain sikap politik, pilihan politik serta keanggotaan partai politik. Yang ketiga, diskriminasi ras dan warna kulit. Perlakuan yang berbeda di tempat kerja atau atas dasar ras atau warna kulit diyakini masih sering ditemukan di banyak negara. Bentuk paling umum diskriminasi di tempat kerja berdasar ras atau warna kulit ini yaitu yang melibatkan kelompok etnis atau suku tertentu, dan yang terakhir adalah diskriminasi gender. Nah, kemudian kita beralih ke pertanyaan nomor 7. Jelaskan hukum yang mengatur diskriminasi kerja. Nah, mengenai hukum yang mengatur tentang diskriminasi kerja, dalam kesempatan ini saya akan membahas mengenai diskriminasi di tempat kerja sehingga saya mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau UUK. Dalam konsideran menimbang UUK disebutkan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja atau buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Ditegaskan pula dalam pasal 6 Undang-Undang UUK sebagai berikut. Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari bos atau pengusaha. Nah, kemudian pertanyaan nomor 8. Sektor informal mendampingi sektor formal cukup berperan dalam mendukung perekonomian khususnya ekonomi kota. Jelaskan perbedaan dan persamaan antara sektor formal dan sektor informal. Saya jelaskan dulu perbedaannya, di mana sektor formal adalah pengertiannya dulu. Di mana sektor formal adalah usaha yang memiliki izin dan terdaftar di kantor pemerintahan, di mana sektor formal mencakup adanya izin mendirikan usaha dari pemerintahan, ada akte pendirian oleh notaris, memiliki pembukuan atau laporan keuangan yang jelas, rutin melaporkan keuangan ke kantor pajak. Sedangkan sektor informal sebagaimana yang kita ketahui usaha yang tidak memiliki izin dan tidak terdaftar di lembaga pemerintahan, di mana mempunyai ciri-ciri tidak memiliki izin usaha. Semua kebalikan dari sektor formal, di mana tidak memiliki izin usaha, modal relatif kecil, peralatan yang digunakan sederhana, tidak terkena pungutan pajak, administrasi tidak punya atau sangat sederhana. Bisa kita ambil contohnya itu adalah warung-warung atau pedagang kaki lima. Nah, persamaannya adalah di sini sektor formal dan informal mempunyai persamaan, yaitu sama-sama mencari keuntungan dan sama-sama mendorong perekonomian. Nah, kita masuk ke pertanyaan nomor 9, di mana pertanyaannya adalah sektor informal masih menimbulkan kelemahan. Jelaskan upaya-upaya yang dapat dilakukan baik lembaga swasta ataupun pemerintah. Nah, upaya pembinaan hendaknya memberikan perhatian utama pada masalah sumber daya manusia karena jumlah tenaga kerja sangat besar, tapi dalam kondisi kualitas pengetahuan
Dalam kondisi kualitas pengetahuan, keterampilan, dan etos kerja yang relatif rendah, upaya pembinaan hendaknya mencakup kepribadian, etika pengetahuan, bakat, keterampilan, dan etos kerja. Selain itu juga diperlukan perhatian terhadap tenaga kerja wanita, anak-anak di bawah usia kerja, dan lanjut usia atau lansia. Kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah antara lain menciptakan regulasi di bidang finansial, pendidikan, latihan keterampilan, pengusahaan teknologi tepat guna, dan yang tidak kalah pentingnya adalah menciptakan pasar dan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan sektor informal dan pembinaan bidang manajemen. Bentuk pembinaan dapat berupa penyediaan balai latihan kerja, memberikan pelatihan, penyuluhan, membuka kesempatan untuk magang, sistem bapak angkat, dan lain-lain yang semuanya itu dapat dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta secara terus-menerus. Nah, kemudian pertanyaan terakhir, sektor informal dijadikan jaring pengaman bagi pemecah problem pengangguran. Apakah saudara setuju bahwa sektor informal harus dikembangkan? Berikan saudara dan contoh konkretnya. Nah, pertanyaan di sini, apakah saya setuju dengan sektor informal harus dikembangkan? Saya sangat-sangat setuju. Kenapa? Saya sangat setuju kalau sektor informal harus dikembangkan, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa sektor informal ini adalah salah satu penunjang yang menyebabkan perekonomian Indonesia salah satunya bisa menjadi maju. Kenapa? Karena yang paling penting dari sektor informal ini adalah karena sektor informal inilah dapat menanggulangi sedikit, walaupun hanya sedikit, dia bisa membuat tingkat kemiskinan di Indonesia menjadi lebih sedikit. Kenapa? Karena sebagaimana yang kita ketahui, sektor informal itu tidak terlalu ribet, dan usaha yang dilakukan sektor informal itu hampir bisa dilakukan oleh semua orang, karena pertama, dia tidak memiliki modal yang besar. Jadi mengapa pemerintah harus membenahi atau melirik sektor informal lebih dalam? Karena ya itu, memang sektor informal harus sangat dikembangkan, karena sektor informal juga merupakan penunjang negara bisa menjadi maju. Sebagai contoh konkretnya adalah usaha-usaha menengah atau usaha-usaha kecil, yang dimana jika tidak melakukan usaha tersebut, yakinlah pengangguran bakal menjadi lebih banyak dan tingkat kemiskinan semakin besar. Mungkin hanya itu jawaban saya. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.